Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Sobat Tani. Pada kesempatan sore hari ini, saya kembali mereview perkembangan dari tanaman tomat Serpo F1 yang dikelola oleh Bapak Adam ini. Nah, seperti yang kita perhatikan ini Sobat Tani, umur dari tanaman tomat Serpo F1 ini sudah memasuki umur 35 hari setelah tanam. Dan ini bertepatan dengan tanggal 25 Juni 2022. Jadi semua bedengan ini Sobat Tani yang ditanami tomat Serpo F1 ini sudah memasuki fase generatif, yaitu masa pembuahan atau masa-masa pembesaran buah dari tanaman tomat ini. Nah, seperti ini kita perhatikan. Nah, semua tanaman dalam bedengan ini Sobat Tani sudah berbuah seperti ini dan sangat maksimal. Nah, kita perhatikan Sobat Tani, buahnya itu banyak. Nah, seperti ini dia. Nah, selain perkembangan dari fase generatif tanaman ini juga dilakukan penyiraman secara rutin Sobat Tani. Karena kita lihat situasi sekarang ini cuaca agak panas, jadi tanaman tomat ini harus membutuhkan air yang banyak, dan sampai dalam setiap bedengan ini mengalami kekeringan. Karena itu akan berpengaruh pada proses pembuahan atau pembesaran buah dari tanaman tomat ini. Nah, baik Sobat Tani, saya akan mewawancarai dulu Bapak Adam ini yang mengelola tanaman tomat Serpo F1 ini. Selamat sore Bapak Adam. Sore. Nah, kalau boleh tahu Bapak Adam, pada masa pembuahan dari tomat ini sudah berapa kali dilakukan pemupukan ini Pak, sehingga buahnya ini sudah banyak bermunculan atau dalam masa pembesaran buah? Saya mengocornya ini selama kurang lebih 8 kocoran kali selama saya tanam ini tomat. Jadi kalau boleh tahu Pak, pada masa pembuahan tomat ini, nah, jenis pupuk apa yang digunakan atau nutrisi apa yang digunakan untuk pengocoran? Selama ini yang pertama yang lalu dulu saya menggunakan pupuk kompos, tapi ini sudah masa pembuahan, jadi saya menggunakan pancingan pupuk Jerman, yaitu pupuk NPK 1515, dan saya campurkan kalsium, dan saya juga campurkan kalsium KCl sebagai pancingan untuk penahan buah dan pembesaran buah. Kalau bagi saya itu yang saya gunakan. Jadi setiap tanaman ini berapa dosis Pak yang diberikan untuk pengocoran? Saya menggunakan pengocoran dosisnya dalam setiap per lubang ini kurang lebih saya gunakan itu 250 mililiter air. Setiap per lubang kocoran pupuk ini saya gunakan kocoran pupuk dalam satu lubang pokok. Nah, selain pemupukan kimia, nah, untuk menjaga agar bunga yang muncul ini atau buah ini tetap bertahan atau tidak rontok, ini diaplikasikan pupuk apa Pak, atau sejenis hormon atau bagaimana? Kalau saya hanya menggunakan fungisida untuk penahan bunga. Kalau pupuk yang bisa menahan bunga, yaitu setahu saya hanya kalsium semacam dolomit, atau kalsium kimia yang KCl, itu kan KCl banyak, jadi itu saya tahu yang bisa menahan buah. Kalau untuk fungisida saya hanya bisa menggunakan antrakol dengan gitain, atau kita bisa campurkan dengan envoy kalau bagi saya.
Nah, kalau boleh tahu lagi Pak Adam, kadang kalau tanaman tomat ini pada saat mengalami fase pembesaran buah, kadang daun yang ada di bawah buah ini, yang daun pada batang utama ini, kadang mengalami daun yang kekuningan atau kresek daun. Iya. Jadi Pak Adam biasa menggunakan fungisida apa yang cocok itu Pak? Oh, kalau bagi saya tidak menggunakan, sepengetahuan saya tidak menggunakan atau semacam fungisida untuk menghijaukan daun. Yang daun ke bawah itu saya hanya utamakan dengan airnya saja, air atau kalsium saja, karena kemungkinan yang daun di bawah itu dia kekurangan air atau kekurangan kalsium, jadi daunnya di bawah itu bisa kuning atau bisa diartikan dengan kresek daun, kekeringan, kering dia punya daun. Jadi saya menggunakan hanya perbanyaklah air supaya nutrisi di dalam daun itu tidak kekurangan air, begitu. Jadi pada fase pembuahan ini Pak, atau jika sudah memasuki masa pemasakan buah, apakah daun yang di bawah ini yang sudah tua ini, apakah nanti dirempel atau bagaimana Pak? Oh, kalau saya hanya dipangkas ya, karena mana mungkin kita mau taruh daun di bawah ini, karena dia itu hanya bisa menghisap makanan dari bawah, jadi kita harus pangkas sampai ke cabang Y-nya, ke cabang Y. Setelah cabang Y ke atas kita tidak usah pangkas, karena kemungkinan ini tangkai-tangkai buah nanti dia jatuh karena tidak ada penahan daunnya. Hanya kita bisa pangkas ke bawah saja kalau saya. Oke Bapak Adam, terima kasih atas informasinya. Iya. Nah baik Sobat Tani, nah itu penjelasan dari Bapak Adam. Nah, untuk mengetahui perkembangan selanjutnya dari budidaya tomat Serpep 1 ini, saya akan memberikan postingan bagi Sobat Tani pada video-video berikutnya.